Baik, perkenalkan nama saya Bastian Jumilton Linggu, NIM 21110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di video tutorial kali ini saya akan membuat fungsi untuk update data karyawan, di mana kemarin kan kita sudah buat untuk form editnya. Jadi saya akan buat untuk fungsinya. Jadi saat kita klik simpan, maka data yang kita ubah itu akan berhasil hingga dia bisa tersimpan di database. Nah, sekarang kita kembali dulu kepada admin ya. Di admin di bagian view, kemarin kita sudah buat formnya, tapi kita belum buat untuk yang input ID karyawannya. Jadi kita tambahkan dulu untuk ID karyawannya. Di karyawannya itu ada di mana nih? Kita buatkan di sini. Jadi di sini kita ambil ini dulu, kita copy saja. Kita tambahkan di sini. IP-nya itu adalah hidden. Kemudian dia tidak ada lagi. Ini. Kemudian kita kasih name-nya itu adalah ID karyawan. Kemudian ini ID karyawan. Oke, sini seperti ini kita save. Kemudian kita sudah kita kembali ke insert. Kita masuk ke insert, di control, di insert, di data karyawan. Nah, di sini bukan di insert ya, tapi di update. Oke, di update yang ini, di data karyawan. Nah, di sini kita masukkan scriptnya. Sini kita bisa ambil dari sini untuk update data halaman. Ini kita copy saja yang ini. Kita copy, paste di sini. Sini konektor. Dia akan menghubungkan halaman ini dengan konektor dulu. Kita cek konektornya itu ada di asset kan di ini. Berarti dia keluar dari update. Kemudian dia keluar dari kontrol, keluar dari admin, dia masuk ke asset. Kemudian dia masuk ke konektor. Ini. Kemudian selanjutnya kita hubungkan untuk mencegah input karakter kita pakai check input. Di sini kita copy. Kita lihat check inputnya itu di mana, di aset sini juga. Jadi di sini check inputnya di sini. Oke, kemudian filternya ini kan kita sudah hapus, kita gunakan yang input. Kita gunakan input, oke. Dia tuh ada berapa atribut sini, ada nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 9 saja. Oke, kemudian variabel 1 itu adalah nama. Kemudian tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Dan ada lebih jelas kita langsung saja buat di daftar karyawan. Kita buka di data karyawan. Yang mesti loading ini. Loadingnya lama. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Jenis kelamin, alamat, telepon, email, kerjaan. Kemudian di sini password. Oke, sini update tabel karyawan. Set nama file. Nama filenya itu yang pertama, nama, dia berada di variabel 1.
kemudian tempat lahir di variabel 2, tanggal lahir di variabel 3, jenis kelamin variabel 4. Jenis kelamin variabel 4, alamat itu variabel 5, telepon, email, telepon, kemudian email, ini pekerjaan, ini apa? Pekerjaan, password. Sini yang terakhir ini kita hapus. Where di mana ID karyawan. ID karyawan. Berarti di sini kita tambahkan satu lagi untuk karyawan. Ini dia kosong saja. ID karyawan. Oke, kita save. Nah, untuk ID karyawan sudah. Berarti tadi kan kita juga sudah buat di bagian view ya. Sudah tambahkan ID karyawannya. Save. Kemudian sini setelah dia klik simpan maka dia akan dikembalikan ke halaman user interface kan. Berarti keluar dari update, keluar dari control, masuk ke user interface. Kemudian data karyawan, karyawan.php, save. Testing, coba kita ubah yang pertama untuk Dr. Priska Laka, coba Priska Laka Landoy, kemudian Korea menjadi Kupang. Oh ya, kemudian di sini alamat dan telepon seharusnya tidak perlu diubah ya. Bukan alamat, tapi telepon sama email. Berarti di sini kita matikan dulu telepon sama emailnya. Kemudian di formnya juga. Berarti di sini juga kita hapus untuk telepon dan email. Telepon dan email. Oke. Berarti di bagian formnya juga di data karyawan kita ketikkan dulu untuk telepon dan email. Nah, di sini kita buat jadi form saja. Saya matikan. Seperti ini. F. Coba refresh ulang. Ini siapa nih? Ulang. Dr. Priska Lakawandoy. Kemudian ini Kupang. Tanggal lahirnya misalkan sini tahun 2000. Kami perempuan. Kupang jadi protes. Kita Malaka saja. Kita Flores. Pekerjaan dokter.
alamat seandainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi Selandai, Kupang, Solusioner 2000, Perempuan Flores. Oke, berarti sudah betul ya. Jadi di sini sudah betul untuk update data untuk karyawan. Oke, sudah betul. Coba kita rubah lagi yang ini. Misalkan di sini Dr. Andi Rio, kita ganti jadi Dr. Andi Tene. Surabaya, kita ganti jadi Jakarta. Misalkan kota ini 1997, Kupang, alamat, oh ya Kupang sih. Seandainya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Ada dokter dia Kupang, Randi Riwo. Sini Randi Tene. Oke, sudah berarti. Nanti kita akan buat sini, kita akan hidupkan kembali untuk email dan telepon. Tapi nanti kita akan buat di kali kita akan buat untuk telepon sama email. Jadi kita akan buat script bahwa jika di jika karyawan pekerjaannya adalah admin, maka email sama telepon tidak bisa diganti. Tapi selain dari pekerjaan admin, maka dia akan bisa mengganti telepon dan email seperti itu. Jadi itu nanti akan kita buat. Jadi cukup sekian dulu untuk update update data karyawan. Biar kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.